Saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki. Sebagaimana pesan kaum arif dan bijak bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4.11 dan 212 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius. Sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, menerima clearance kesehatan dari pihak Bandara Cengkareng yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan. Namun serangan buzzer semakin ganas dan meluas. Bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut. Pada tanggal 19 November 2020, Jalan Raya Petamburan, wilayah tempat tinggal saya, didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Pashas Angkatan Udara. Sesuai aturan bahwa pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Saat itu entah siapa yang menggerakkan pasukan elit ini. Namun yang jelas ini juga merupakan kelanjutan dari operasi intelijen hitam yang telah menyusup ke semua lini pemerintahan maupun swasta. Kedatangan Kopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar dengan menyalakan sirine di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat membuat panik warga dan menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga, serta para tetangga saya di Petamburan. Saya dan keluarga pun berpindah tempat isolasi mandiri ke rumah kami di Sentul, Bogor. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Majelis Hakim yang mulia. Kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya hari Selasa tanggal 24 November 2020, tengah malam saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan. Sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun lagi-lagi operasi intelijen hitam membongkar perawatan saya di Rumah Sakit Umi tersebut. Dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dengan menyebut saya kritis dan sekarat bahkan mati akibat COVID. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pagi,